Halo semuanya, selamat malam. Jadi kita dari Akademik BPFTI mau ngadain tutor buat persiapan UAS Fisika hari Kamis. Oke, sebelum tutornya dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Langsung aja Alton pimpin tutornya. Oke, thank you, Raf. Jadi langsung aja, nih gue izin share screen dulu. Nah, udah kelihatan belum ya? Aman ya? Iya, Ton Oke, udah Ton. aman. Nah, soalnya udah di-share belum ya? Mungkin bisa di-share dulu soalnya. Jadi kita bisa. Oke, Ton. Oke, siap. Jadi kita langsung mulai aja. Di sini gue bakal bahas dari induksi EM sampai gelombang EM. Jadi nanti bakal ada induksi EM, habis itu arus AC sama gelombang EM. Buat yang intervensi diffraksi sama fisika modern itu nanti hari Rabu sama Anarga. Oke, di ada soal induksi EM. Kita coba baca dulu ya. Dia ada sebuah batang konduktor AB yang memiliki panjang 0,3 meter. Habis itu dapat dengan bebas bergerak pada dua batang konduktor lainnya, di mana pada ujung kedua batang tersebut dihubungkan masing-masing dua buah resistor. R1 2, habis itu R25, sama diketahui medan magnetik sama yang besarnya B 2,5 T dan diarahkan tegak terus masuk bidang gambar. Sebuah gaya adalah menarik batang ke kiri sehingga batang bergerak dengan laju konstan. 8. Tentukanlah besar dan arah arus induksi yang masing-masing resistor. Oke. Eh, buat kerjain soal ini. Nah, eh, di sini kan ditanya apa namanya? Arus induksinya. Jadi sebelum itu kita harus tentuin dulu medan magnetik induksinya. Caranya gimana? Jadi kita coba lihat di sini. Untuk yang A, di sini kita bisa lihat kalau misalnya batang ini bakal ngebentuk loop gitu ya. Di sini ada dua loop. Yang loop pertama itu yang ini, yang R1, habis itu yang ada panjang L, ya A dan B. Nah, ini kita namanya sebagai loop satu dan ini loop 2. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, B-nya kan masuk ke, bentar, B-nya kan masuk ke dalam, ya. Berarti gini kan, kita kecilan. Nah, kalau misalnya kita lihat dan batangnya itu bergerak ke sini. Jadi bisa dibilang luasan loop ini itu lama-lama bakal berkurang kan. Ya nggak? Kalau misalnya dia awalnya di sini, habis itu nanti bergerak ke tertentu dia bakal di sini. Jadi luasnya bakal berkurang kan. Nah, kalau kita lihat lagi eh, luas flux kan integral B dot dA ya. Nah, itu tuh ngegambarin kayak apa banyaknya B dalam luasan ini. Jadi kalau misalnya lama-lama si apa luasannya bakal berkurang berdasarkan hukum Lenz, nanti bakal ada B induksi yang berusaha buat nambahin B awalnya gitu. Seakan-akan buat nambahin B awal. Jadi karena ininya berkurang ya, apa si B awalnya itu berkurang. Kayak apa ya? Kayak seakan-akan berkurang gitu. Jadi nanti bakal ada B induksi yang arahnya itu ke keluar. Karena kan eh, luasnya berkurang. Jadi kayak total B di sini bakal seakan-akan lebih dikit, dikit gitu kan. Jadi ada B induksi yang arah berlawanan biar kayak nambahin. Salah tuh gini sih. Harusnya dalam masuk ke dalam tuh. Kan biar nambah. Kayak. Nah, kayak gitu. Jadi nanti bakal ada B induksi ke dalam. Nah, habis itu biar dia ini apa? eh pakai aturan tangan kanan. Yuk, kayak gue ini nunjukin. Oh, oke. Udah betul ya. Jadi kalau lihat di sini, nih eh B itu B induksi itu ditunjukin pakai jempol ini ya jempol ya. Jadi kalau misalnya kita B-nya itu masuk ke dalam, berarti kan gini ke luar gua. Habis itu
kita putar tangannya, itu tuh ngegambarin arah arusnya. Jadi kalau misalnya B-nya masuk ke dalam, berarti arusnya ke, bentar, matiin dulu. Nah, keren ya. Nah, ini tuh gini, tangkap yang gue. Nah, kan gini kan. Jadi kayak dia muter gini. Jadi arusnya itu bakal kayak gini. Apa namanya? Searah jarum jam. Di gini, 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 dan berarti arus yang ngelewatin di R1 itu bakal ke atas. Nah, kayak gitu. Gini. Aman ya. Jadi kenapa tadi benduksi masuk dalam? Soalnya eh, si apa si batangnya itu kan bergerak ke kiri kan. Jadi seakan-akan bukan seakan ya luas selupnya itu bakal berkurang. Jadi kayak B-nya itu B awalnya itu bakal kayak seakan-akan jumlahnya berkurang. Nah, biar dia nilainya sama, jadi berarti ada B induksi yang nambahin dia dong, yang arahnya sama kayak dia. Gitu. Atau kalau misalnya nanti ya udahlah ini dulu ya, karena kita cuma tanya ini kan. Berarti RI-nya di R1 itu bakal ke atas. Nah, besarnya ya. Oke, sekarang kita cari berarti pakai Faraday minus N D flux dt gitu kan. Nah, di sini kita coba lihat berarti kalau misalnya B sama A-nya itu udah tegak lurus, bukan tegak lurus, udah sejajar. Ini kan A itu vektor A itu ditunjukin dia tuh tegak lurus sama permukaan permukaannya. Jadi dia bakal bakal searah sama si B-nya. Jadi udah bener. Jadi nanti tinggal B A aja. Nah, A-nya ini apa? A-nya di sini kalau kita lihat misalkan awalnya adalah ini kan berarti panjangnya L apa misalkan awalnya itu X ya kan? Berarti L kali X yang mana X-nya itu bakal berubah-ubah gitu kan. Berarti ini N-nya satu, berarti ini D, ini kali B. Nah, BL X DT. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, B itu nilainya kan konstan. Ya udah, berarti keluar. Habis itu L ini atau ini deh. Ya udah. Delta L. DL. Nah, L-nya kan tadi berkurang ya. Berarti perubahannya juga bakal berkurang kan. Di L minus kan dia berkurang ya. DT. Nah, kurang lebih gini kan. Karena dia berkurang. Atau ini nggak perlu lah. Udah. Jadi pokoknya kalau misalnya di sini B sama L-nya kan kosong. Gitu. Berarti tinggal dx dt. Nah, tadi kita tahu kalau misalnya x-nya itu lama-lama bakal berkurang. Jadinya dia bakal mencoret negatif di sini. Jadi hasilnya eh, BL dx dt gitu. Nah, habis itu kita lihat di sini dx dt itu sama aja kayak kecepatan kan. Ya udah berarti itu sama aja kayak kecepatannya si batangnya. Nah, udah jadi kita nemu apa namanya? GGL induksinya itu bakal BL kali V, ya kan? Nah, sekarang ditanya arusnya. Berarti arusnya itu pakai ini aja. GGL itu sama dengan I dikali resistornya, ya, resistansinya. Nah, berarti I itu nilainya adalah epsilon 1 dibagi R1. Udah. Berarti ini adalah nilai dari si arus pertama. Nah, di sini tinggal masukin aja. Berarti kan BLV R1. Nah, tinggal masukin aja. Ini gue nggak selesain, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kan? Biar nanti keburu buat bahas yang lain juga. Jadi di sini gue cuma tunjukin caranya. Jadi kayak gini. Nah, sekarang kita coba cari yang di loop kedua. Di loop kedua berarti ada R2. Nah, di sini ada R2. Habis itu ada batangnya ke sana. Panjangnya juga L. Nah, habis itu apa lagi? B induksi ke dalamnya sama. Bukan B induksi, B itu ya. Nah, di sini kalau tadi kan luas dari loopnya itu bakal berkurang. Sedangkan kalau di sini luasnya itu bakal bertambah kayak gitu. Karena makin lama V-nya ke sana ya makin panjang ininya bakal makin bertambah. Nah, karena itu jadi nilai B-nya itu tuh bakal B induksinya bakal berusaha buat mengurangi si B-nya gitu. B yang awal. Berarti B induksinya bakal kayak gini. eh, Keluar bidang.
Kurva bidang, kurva bidang. Nah, jadi kalau misalnya kita pelan kanan, B-nya itu ke kita, ya kan? B-nya ke kita. Berarti kalau kita putar, dia tuh bakal berlawanan arus dari ujung. Berarti itu menggambarkan arus I. Gini, 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 dan gini. Nah, berarti sama buat yang ini, yang lewatin R1, berarti I R2, R2 maksud gue, itu tuh ke atas juga. Nah, kayak gini. Oke, berarti ini caranya sama kayak tadi. Nanti kita bakal dapet apa, GGL-nya itu BLV juga. Habis itu I-nya ya sama kita. I-nya adalah R2, R2. Kayak gini. Ini caranya sama sih. Kayak gini juga. Aman deh. Ada yang mau ditanya nggak? Terusin. Yang penting bisa nentuin ininya aman sih. Bisa nentuin apa? B induksinya. Itu nanti bisa nemu ini arusnya. Arah arus. Oke, kayak aman di sini. Sekarang lanjut daya total yang terdisipasi pada kedua resistor. Ya udah. Nah, dayanya daya terdisipasi itu kita ninjau pas kayak apa? Daya yang terbuang akibat resistornya kan. Ini resistor kayak menghambat, jadi dia bakal eh, ngubah energinya itu jadi energi lain. Contohnya energi kalori. Jadi itu kita tinjau pakai I kuadrat dikali R. Nah, kalau misalnya yang pertama ya berarti untuk daya disipasi pertama itu tuh I1 kuadrat tambah R1 kuadrat. Dikali R kuadrat R1 R1. Nah, gini kan. Buat yang kedua ya berarti I2 kuadrat kali R2. Nah, berarti totalnya ya tinggal ditambah. Metode adalah P1 tambah P2. Berarti I1 kuadrat R1 tambah I2 kuadrat R2. Nah, 1 R2 kan sama ya sebetulnya. Ini kan nilai juga BLV ini R2. Beda ya, R2. Beda di R2. Berarti ini BLV kuadrat, ini R1 kuadrat, ini R1 tambah BLV. Nah, sama aja kuadrat R2 kuadrat R2. Nah, ini kan berarti ah, berarti tinggal ini aja. BLV kuadrat ini tuh seper R1 tambah seper R2. Ya, berarti ini jawabannya. Kayak aman ya. Habis itu lanjut misalnya gaya ruang yang dikenakan pada batok konduktor. Nah, oke. Ini aman gak? Udah aman kan? Aman lah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke C. Tadi kan dibilang ya, kalau misalnya ada gaya luar yang ngebuat dia bergerak, ya kan? Bergerak ke sana. Tapi di sini kita tahu juga kalau dia laju konstan. Yang artinya gayanya itu bakal ada gaya yang berusaha buat ngelawan dia. Ya nggak? Kayak walaupun dikasih gaya luar, tapi dia bakal ngasain gaya lain yang ngebuat dia tuh bergerak konstan. Karena kan kalau misalnya cuma ada gaya luar itu doang, dia bakal ngasilin percepatan. Ya nggak? Nah, sedangkan dia tuh tadi dibilang lajunya konstan ya, berarti sigma F-nya bakal nol. Nah, eh, kira-kira gaya apa yang bakal timbul, bakal apa ya, bakal buat ngelawan si gaya yang luarnya tadi. Itu tuh bisa dari ini, gaya apa, gaya magnet. Nah, jadi ini masih nyambung ke yang sebelum UTS kemarin, pas UTS. Jadi nanti bakal ada sigma F-nya berarti kan gini ya. Nah, biar kan dia bergerak ke sana, ya berarti gaya luarnya ke sana kan, eksternal, ke sana. Nah, sama ada gaya lain, gaya itu gaya magnet yang berusaha buat ngelawan biar dia lajunya konstan. Jadi akhirnya sigma F-nya itu bakal eh, ke sana positif ya, minus eksternal. Nah, sama dengan nol. Ya udah, berarti eksternal itu sama aja kayak FB. Nah, sekarang kita cari si FB ini ya. Nah, gaya magnet itu kan IL dikali sama di cross sama B-nya. I-nya berarti kita bakal cari I yang lewatin dia, lewatin batang tersebut. Panjangnya kita tahu di cross sama B-nya. B-nya B sama vektor panjangnya kan udah tegak lurus ya. B-nya masuk ke dalam, terus I-nya ke bawah itu udah tegak lurus. Jadi
kita bisa langsung tulis kayak gini, L dikali B. Nah, B-nya kita tahu, tadi B-nya ada itunya, I-nya doang nih. I-nya sekarang kita coba cari dulu. Tadi kan kita tahu ya, R1, I1 itu arahnya ke sana, I1. Nah, I2 ke sana. Ya berarti I yang lewatin ini adalah I1 tambah I2. Ya udah, berarti langsung aja. I1 tambah I2 dikali L, B. Udah. Berarti gaya eksternalnya juga bakal nilai sama kayak gitu. Nah, gitu. Aman? Aman lah ya. Kalau mau nanya, nanya aja langsung aja. Di chat juga nggak masalah. Gue sambil buka chat juga. Oke, kayaknya aman. Jadi eh, kayak gitu aja buat yang nomor satu. Sekarang gue coba lanjut ke nomor dua. Gue SS dulu soalnya. Ini nanti kalau misalnya nggak sempet semua, itu tenang aja. Tuh, gue udah buat pembahasannya sampai nomor berapa ya berarti? Sampai nomor 10. Karena di sini walaupun nomor 11 tuh walaupun tulisannya bab gelombang EM, tapi itu tuh eh, ini masuk ke interferensi difraksi. Jadi nanti gue bedain sampai bab 10. Nomor 10. Nah, ini coba di ini dulu, baca dulu. Di sini ada dua kawat terus yang panjang sejajar harus tersusun seperti pada gambar. Habis itu ada loop yang segi empat di antara kedua kawat. Oke, besar medan magnet pada titik yang berjarak R. Dari kawat lurus panjang lurus I adalah B gitu. Oke, jika diketahui ini I-nya segini, I2-nya segitu, tentukanlah flux magnet yang menembus loop. Oke, tadi kita tahu kalau flux itu adalah integral B dot dA. Jadi di sini dia bakal bergantung sama luasnya dan apa medan magnet yang eh, nembus loop tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini bakal ada dua medan magnet. Yang pertama medan magnet dari I1 sama I2. Jadi di sini juga dikasih tahu nih rumus B-nya segini. Nah, kalau kayak gini kayaknya ada beberapa asumsi. Di sini gue asumsiin kalau misalnya B itu jauh lebih kecil daripada A. Jadi seakan-akan apa ya? eh, dia bakal ngerasain medan magnet yang besarnya ini dari B1 dari apa namanya? I1 itu bakal ngerasain gue bilang dia I1 kali I1 dibagi sama 2 pi kali A dan B2 itu tuh mu 0 I2 kali 2 pi A gitu. Nah, berarti ya udah. Berarti satu itu tuh adalah B1 I0 I1 dibagi 2 pi A. Nah, sedangkan flux dari 2 itu adalah B2 bentar. Ini kan berarti dikali A ya. A-nya adalah eh, B kali C kan. Nah, itu mu 0 I2 2 pi A dikali BC. Nah, nah kayak gini. Berarti totalnya, oh enggak, ditanya cuma I1 ya? Oke lah. Berarti I1 kita nemu kayak gini. Nah, sekarang ditanya total flux magnet yang menembus loop arah sini. Ya udah, kita lihat juga ininya, arah B-nya. Ya. Kalau kita lihat pakai aturan tangan kanan, buat yang arus pertama, berarti pas yang nembus ke loopnya, itu tuh masuk ke dalam B. Ya. Coba praktekin aja. I itu berarti harus pakai jempolnya. Itu harus I-nya. Berarti nanti B1 itu bakal nembus ke dalam. Ya kan? Tapi kalau misalnya untuk untuk I2 itu tuh bakal keluar. Jadi B2 itu bakal gini. Nah, yaudah. Karena ini B-nya berlawanan deh. Atau sama aja kayak B total. Atau karena kita udah cari ini, ya udah berarti ini untuk yang B. Ya, totalnya udah berarti eh ini gedean yang mana ya? Sepertinya bakal gantung I doang sih. Ya udah lah ya. Berarti
tinggal ini aja. Eh apa namanya? Mu nol berarti kan karena dia arah berlawanan ya, itu kan sama aja kayak B total gitu kali DA kan. Nah, B totalnya kan berarti karena ada yang berlawanan, berarti dia bakal minus gitu kan. Jadi B misalkan B2 lebih gede gitu. B2 B1 dikali A B kali C. Nah, ya udah. Berarti hasilnya bakal eh mu nol I2 min I1 I1 dibagi 2 pi A dikali BC. Nah, kayak gini. Itu sama aja kayak eh wah, flux 1 flux 2 minus flux 1. Itu sama aja kayak flux 2 min flux 1. Nah, gitu. Oke. Berarti ini adalah flux total. Lanjut. Sekarang kita coba cari GGL-nya pada loop akibat I dan I2. Oke. Berarti karena tadi kita tahu juga pakai Faraday, berarti ini adalah N, D flux, DT. Nah, ini beda kayak yang tadi. Kalau tadi kan eh, yang nomor satu tuh yang berubah itu adalah apa namanya? Si apa luasnya, luas loopnya. Sedangkan di sini yang berubah itu adalah I-nya. Jadi kita bisa nulis juga N-nya satu ya. Di sini kita coba cari panjangnya aja. Minnya itu nggak terlalu baru sebenarnya. Itu cuma nunjukin kalau misalnya berlawanan gitu. Jadi eh sekarang lanjut. Tadi kita cari ini. Berarti flux total ya. Oh ini lumayan ini. Berarti yang nanti berubah tuh cuma I-nya. Y0, BC, 2 pi A, D, I2 tuh apa? I2 tuh, I2 tuh sin omega T, IM, sin omega T tambah theta, minus sama IM cos omega T dibagi per dt. Oke, berarti benar ya. Oke, berarti gini aja. Eh IM-nya bisa keluar kan dia constant, berarti 0 BC, IM 2 pi A. Ah, ini tinggal diturunin aja. Sin berarti cos, habis itu dalamnya berarti omega, cos omega T tambah theta, habis itu minus eh, omega sin omega T. Nah, kayak gini. Udah, tadi ngecek. Tadi ada yang nanya, mau nanya masih bingung itu kenapa rem dan magnetnya beda. Ah, dari ini. Pakai aturan tangan kanan. Jadi kalau misalnya buat yang kawat pertama, jadi kan arah harusnya ke atas ya. Itu sama aja kayak jempol. Jadi ke atas. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat posisi dia kan di kanannya I1. Berarti pas dia muter gini, dia tuh B-nya masuk ke dalam. Tapi kalau misalnya di sedang apa yang I2, I2 kan gini dan loopnya ada di sebelah kiri dia. Berarti pas dia diputar gini, posisinya si loop itu B-nya bakal keluar gitu, berlawanan. Jelas gak? Kalau nggak jelas, coba praktekin sendiri aja tangan. Aman nggak? Nggak, coba lanjutin dulu. Kali omega, habis itu ada cos omega t tambah theta tambah sin omega t. Eh, oh ngerti, aman. Oke. Nah, udah lanjut. Eh, kayak gini. Jadi kita dapat E-nya itu adalah segini. Nah, kita lihat dulu. Oke. Berarti karena dari awal tuh emang kayak gini ya, fungsi omega t dan theta ini. Jadi ya udah, kita bakal hasilnya juga bakal kayak gini. Bentar, instruksinya udah mesin. Oke, berarti lanjut. Sekarang tanya nilai fase awal agar tidak terjadi gagal induksi. Oke. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya dia tuh akan tidak ada gitu. Ini apa sih? Berarti C. Oh, D. Nggak ada GGL. Ya berarti GGL 0 gitu. GGL 0 pada saat apa? Pada saat ini tuh nilainya 0 gitu. Ya nggak? Karena W 0, B, C, I, M, I maksimum, terus omega.
dua pihak itu semuanya bernilai gitu. Nah, satu-satunya yang bisa bikin dia nol, ya udah berarti cuma cos ini doang kan. Nah, berarti kita cari supaya nilai itu nol. Nah, caranya adalah kalau ingat di ini konversi ke ini, jadi 90 min 90 ya. Omega T min 90 itu nilainya bakal min sin Omega T. Nah, jadi kalau misalnya min sin Omega T tambah sin Omega T, ya udah berarti dia hasilnya adalah eh ini kan apa namanya? Hasilnya bakal nol. Ya, kenapa gini? Ya gini aja sih. Ini kan gini. Nah, kalau misalnya sudut awalnya di sini, kan cos kalau misalnya dikasih 90 itu bakal nilainya jadi sin kan. Nah, sedangkan dia itu dikurang 4 jadi hasilnya bakal ini apa? Min sin. Oke, aman ya. Berarti datanya adalah min V/2 atau itu 90. Apakah aman? Ada yang mau ditanya? Oke. Karena nggak ada, lanjut. Oke, lanjut ke ini, ke nomor 3. Jadi, nah, di nomor 3 tuh dibilang kalau misalnya ada batu konduktor, habis itu dia menempel pada jalur konduktor dan tegak lurus berupa, oke, membentuk sudut 30. Oke, habis itu dia bergerak pada sumbu X positif dengan laju konstan V. Oke, titik sentuh pas di awal itu L0, di X itu L0, terus sistem berada medan magnet seragam B0 berarah keluar bidang kertas. Berarti B-nya gini, ini diperjelas. Berarti B-nya gini. Oke, habis itu apa lagi? Oke, ditanya flux magnet pada saat T sama 0. Flux magnet. Oh, karena tadi kita tahu ya, flux itu kan ini integral B dA. Nah, B-nya kan konstan, udah B keluar, tinggal integral dA, ya itu berarti luasnya aja. Luasnya berapa? Berarti kalau misalnya ininya L0 dan ini 30, ya berarti kita bisa pakai tan nih, tan 30 itu sama dengan depan, berarti ini Y gitu. Y per L0 gitu. Nah, berarti L0 Y Y-nya Y-nya itu bakal L0 kali tan 30. Tan 30 tuh tan setengah. Berarti akar 3 ya. Akar 3 L0. Oke. Hmm. Tapi ini ya. Benar guys. Apa salah? Oh, salah deh. Seperangkat 3 ya. Karena ini. Nah, soalnya kan dia kayak lebih kecil. Sedangkan kalau misalnya dikali akar 3 kan harusnya lebih besar. Salah ya. Jadi gitu ya. Dibagi akar 3. Nah, yaudah. Berarti tinggal luasnya aja. Luas segitiga apa? Setengah. Alas kali tinggi. Alasnya L0. Tingginya L0 per akar 3. Udah. Berarti fluxnya B 2 akar 3 kali L0 per 3. Kayak gitu. Nah, sip. Lanjut. Sekarang kita yang ke B. Berarti tuliskanlah posisi titik sentuh pada saat sumbu X saat dengan sumbu X pada saat T tertentu. Nah, ini tuh tinggal ini aja. Kayak apa? GLB. Di sini kan posisi di X tertentu. Ya berarti tinggal L0 tambah P kali T. Dia bergerak selama T dengan kecepatan V kan. Ini. Terus ini juga perlu diperhatiin juga kalau misalnya dia tuh yang berubah tuh cuma di X doang. Jadi nilai Y-nya itu bakal selalu sama segini.
Nah iya, bakal selalu segini kan dia kan bergerak ke ini tuh. Nanti tetanya bakal lu lanjut terus hitunglah besar GGL induksi yang terjadi saat T. Oke, berarti tinggalin aja. Tadi kita tahu kalau misalnya N D flux DT gitu kan. Nah, ya berarti eh minnya kita abaikan aja. Berarti D D flux itu tuh dia bedanya di sini kan. Fluxnya nanti bakal berubah. Jadi B 2 akar 3 ini kan karena konstan, L-nya, X-nya nih, X-nya. Berarti dx dt. Nah, ini berarti L0 tambah Pt, ini D, ini dt. Gini kan. Ini udah. Berarti B 2 akar 3, habis itu 0, berarti hasilnya V, V ya, pada saat T. Nah, iya. Gini. Berarti gini kan? Eh, bener kan? Kuadrat ya? Bentar. Ngaco nih. Sabar, sabar. Berarti ini F kuadrat. Nah, ini kuadrat. Kita lihat di sini aja. Ini cuma L0 ganti X. Berarti V ini 2 kali L0 tambah PT. Berarti jawabannya 2 BV 2 akar 3. B-nya bisa coret juga. Dikali L0. Ini VT tambah L. Nah, gini. Bentar, bentar. VT. Nah, gini kan. Berarti GGL-nya adalah ini. Oke. Sekarang lanjut. Pada arus jajar sumbu X, kemanakah arah arus induksi yang terjadi? Di apa? Di sumbu X. Oke. Kemana arus induksi yang terjadi? Nah, kita lihat di sini. Itu tuh, ini tuh nunjukin kalau misalnya, berarti luasnya sama aja kayak selalu bertambah, gak? Iya gak sih? Kan makin lama, X itu makin gede. Berarti ya luasnya makin bertambah. Kalau tadi kita tahu, kalau luasnya bertambah, berarti seakan-akan nanti ada B induksi yang akhirnya dia tuh berusaha buat mengurangi B awal. Jadi arahnya bakal berlawanan. Karena awalnya tuh B-nya keluar ya, keluar bidang kan ya, B-nya. Ya, ini B-nya keluar bidang. Berarti nanti ada B induksi, yang arahnya itu masuk ke bidang. Jadi arah harusnya bakal, kita lihat ke atas aja. Kalau misalnya tadi B induksinya itu keluar, pakai aturan tangan kanan, masuk gak maksudnya benduksinya masuk dalam, berarti loopnya bakal 100 jam. Jadi I-nya bakal ke sana. Gini kan? I-nya. Ya udah, tanya apa tadi? Pada Jarus Jajar, sumbu X mana Kak? Nah, berarti kalau misalnya itu harusnya bakal ke X negatif. Ya kan? I-nya di X itu bakal ke X negatif. Oke. Apakah aman? Terusnya aman. Aman gak? Nanya aja sih. Kalau misalnya ini. Santai aja. Oke, sepertinya aman. Karena, oke, lumayan. Sepertinya jelas ya. Lanjut ya, ini nomor 4. Senang, ulang-ulang aja, cuma nggak apa-apa, biar paham juga. Di sini, ini ada yang potong. Di harusnya ini ada ini. Nah, ini ke sana. Di, kalau kita lihat di sini, dia tuh ada panjang L, tongkatnya 4 cm, oke. Terus dia laju konstan segitu, horizontal, oke. Terus ada R-nya di tongkatnya, oke. Terus dapat distansi. Nah, dia ada kawat lain yang punya arus, jadinya nanti bakal nimbulin magnet, medan magnetnya yang bakal kita pakai buat ngitung dia. Oke, bisa aja. Oke, bisa. Di atas lu adalah ini. Nah, ini sama kayak tadi, jadi kita asumsiin L itu jauh lebih kecil dibandingkan A.
Jadi seakan-akan loop ini cuma kayak bentuk titik. Makanya dia bakal ngasain B itu yang sama gitu. Jadi eh, besar GGL, oke. Pertama kita tunjukin dulu ininya berarti ya. Ini aja deh. Langsung aja. Berarti minus N, dflux, dt. Nah, di sini kan N-nya loopnya satu ya. Nah, loop yang kita tinjau itu yang ini. Nih. Karena ini kan yang tertutup kan. Ini tuh kayak panjang banget. Jadi ya udah dia nggak tertutup. Jadi kita yang tinjau itu cuma ini doang. Ya udah berarti nanti hasilnya bakal B panjangnya L dikali V. Udah. Ini dapat dari mana? Gini. Kan ini adalah integral BDA. Nah, B-nya kosan. Terus ini X kali L kan. Terus dx dt adalah V. Ya udah. Jadi hasilnya segitu. Oke. Lanjut ya. Berarti sama yang B juga kita bakal cari arus induksinya. Karena dia tuh ini bergerak ke sana. Jadi loopnya makin gede. Ntar dulu. Kita cek dulu ya. B-nya itu kemana gitu. Ya. Nih, kalau misalnya digambarkan I-nya itu ke kiri kan, ke sana, set, gitu. Ke sana. Berarti pas dia nyampe ke ininya, ke apa, ke loopnya. Itu dia bakal bakal gini kan, bakal ke kita. Berarti keluar bidang. B-nya itu bakal keluar bidang, ya kan? Keset gitu. Dia keluar bidang. Berarti karena luas loopnya makin gede, jadi seakan-akan B-nya itu makin banyak, makanya si B induksi itu bakal gimana? Nah, B induksi bakal berlawanan, yaitu ke dalam. B induksinya ke dalam. Oke. Karena B induksinya ke dalam, berarti si arusnya itu loopnya bakal arus di loopnya bakal searah sama jarum jam, yaitu ke sini, ke sana, ke sana, ke sana, sama ke sana. I-nya bakal gitu. Gitu. I-nya sebetulnya buat kerjaan nomor P nggak perlu ini, karena kan dia cuma ditanya nilainya doang. Ah, nah nilai doang. Nilainya ya berarti tinggal I dibagi R. Udah, I-nya kita apa gigalan kita masukin. Nah, mudah. Ah, udah lagi deh. Terus ditanya daya harus dikerahkan pada tongkat agar dapat bergerak dengan laju konstan. Oh, ini sih. Daya daya itu kan apa ya? Eh, usaha per waktu ya. Usaha yang dikerahkan dalam eh, satuan waktu. Jadi W per T. Jangan kita tahu ini itu adalah F dikali S gitu. Dan simpelnya gini kan. Ya berarti S per T adalah V. Ya V. Nah, jadi gini. Nah, sekarang kita bisa cari dulu eh, F-nya. F-nya karena apa? F-nya itu akibat si gaya ininya. Agar dapat bergerak dengan laju konstan. Oke. Berarti ya kurang lebih sama sih kayak tadi ada daya yang ada gaya eksternal yang bakal ini kan nahan dia. Yang mana nilainya itu bakal sama kayak gaya magnet. Ya udah. Tadi sebenarnya kayak ada yang miss deh, ada yang miss dulu. Nih, ini deh. Tadi itu kayak ada yang kelupaan gue. Kayak gini. Coba. Kan berarti gayanya itu gaya eksternalnya bakal sama kayak X B-nya kan. Nah, kita coba bentuk gaya SB-nya itu kalau misalnya kayak gini, berarti kan eksternalnya itu ke kiri, eh, FB-nya ke kanan. Nah, kita coba cek. Kalau misalnya B-nya ke sana, V-nya ke sana, B-nya ke keluar kita, ke kita. Nah, V itu ini, maksudnya ini ke sini. Berarti kan, B itu kemana sih? Ya, B itu, ini V-nya, B-nya ke kita. Berarti bakal ada, iya sih, gaya yang ke sini. Coba, V-nya. Tapi belum kan? Ya udah, gitu deh pokoknya. Ya udah, nilainya sebenarnya sama sih. Ya berarti nilainya tinggal B-nya itu, oh ya, kita belum cari B-nya ya. Aduh, berarti B-nya itu pakai ini aja.
yang tadi ya, yang kayak yang ini, berarti nilainya adalah mu 0 I per 2 pi A. Mu 0 I 2 pi A. Nah, kayak gini. Jelek. Kayak gitu lah. Nah, nilainya tuh segini. Berarti gayanya bakal IL cross B. Berarti apa? L-nya kita tahu, dikali B-nya adalah itu. 0 I. I-nya itu beda ya. Kalau I ini berarti I yang lewatin dia. Kita asumsiin, gue tulis namanya itu I apa ya? IO. Sorry. Nah, di sini tuh IO, dan ini I. Ya udah. Berarti di sini tuh IO, dan ini I-nya isi itu. Dibagi 2 pi A. Kayak gini. Berarti gayanya gini. Ya udah, berarti dayanya adalah IO L mu 0 I 2 pi A dikali V. Kayak gitu. Apakah aman? Aman ya? Kayak aman. Yang penting bisa nentuin ini ya sih, arah arusnya. Di sini sih nggak ditanya arah arusnya itu kemana. Tapi kalau misalnya, ya harus paham juga sih. Soalnya takutnya ditanya kayak yang sebelum-sebelumnya. Yang penting bisa nentuin dia tuh B induksinya kemana. Tinggal ngikutin arah tangannya. Itu buat nentuin arah arusnya. Harusnya aman. Lanjut ke yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita udah lanjut ke arus bolak-balik, arus AC. Nah, di nomor 5 ini ada R, L, sama C yang disusun seri dengan segini, 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 segini. Dengan sebuah sumber tegangan AC. Oke. VS-nya ngikutin ini. VS-nya itu adalah 100 sin omega T. Nah, habis itu W-nya segitu, oke. Terus ditanya impedensi. Nah, ini udah ya. Berarti tinggal impedensi itu akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Eh, Gimana sih nulisnya? Coba. Wih. Ah. Ah. Min XC kuadrat. Nah, udah deh. Tinggal kita cari XL-nya apa, XC-nya apa. XL itu eh, omega kali L, sedangkan XC itu adalah seper omega C. Nah, jadi kalau misalnya nanti ditanya pada saat dia tuh resonansi, resonansi itu berarti ini tuh nol nilainya. Jadi dia tuh sama, XL sama XC-nya sama. Ini agak, ini nggak ditanya sih, cuma ya kalau misalnya ditanya lah, buat nginget-nginget aja. Woi, ayolah. Nah, jadi kalau misalnya saat resonansi, ya berarti XCL sama dengan XC. XL adalah omega L, ini omega C, seper omega C. Yang artinya omeganya ke sini jadi omega kuadrat, ini LC, jadi omega adalah seper LC. Nah, pada saat resonansi dia bakal nilai omeganya segini. Wih, loh. Nah, ini udah. Ini tinggal masukin aja nanti dapat impedensinya. Karena di sini kita tahu omeganya, habis itu kita tahu L-nya. Ini L-nya 0,8 Henry sama C-nya kita tahu segini. Nah, tinggal masukin pakai kalku. Tapi kan nanti kita nggak boleh pakai kalku ya. Gitu. Ya udah gitulah ya. Semoga aja angkanya gampang, jadi nggak begitu susah ngitungnya. Ini gue juga males gitu. Udah lanjut ya. Yang penting caranya betul. Terus ditanya fungsi I, yaitu arus yang mengalir pada rangkaian. Nyatakan dalam fungsi sinus. Nah, ternyata gue baru ingat, jadi kita perlu nentuin dulu ini tuh sifatnya apa. Coba gue mau pakai kalku dulu deh. Ah, ah, Oke, gue udah pakai kalkunya. Jadi kita coba cari dulu XL-nya itu apa, XL-nya itu berapa, sama XC-nya berapa. Karena kita perlu nentuin ini tuh harusnya apa? Rangkaian ini bersifat induktif atau resistif. Jadi
kita tinjau dulu ini apa namanya XL itu adalah omega 377 ya tadi ya dikali L-nya 0,8 benar kan? Ya, dikali 0,8. Nah, kita coba hitung 377 kali 0,8 itu tuh hasilnya 301,6 ohm. Nah, sedangkan XC-nya adalah 1/377 kali, nah ini nih, agak males gitu ya, 2,65 10 pangkat 5. Berarti 10 pangkat 5, 2,65 ya. Woi, ayolah. Nah, kan gini, kalau kita pakai kalku nanti nemunya 1 kali 10 pangkat 5, dibagi 377 kali 2,65. Nah, itu nemu 100, 100 lah, 100,1 sih, kayak gini. Nah, berarti di sini kita tahu bahwa XL itu lebih besar daripada XC. Yang artinya eh, rangkaian ini itu bakal bersifat induktif. Kenapa? Karena XL-nya lebih gede gitu. Induktif ya, berarti induktansinya, bukan induktansi ya. Apa ya? XL itu apa ya? Ya, hambatan. Berarti hambatan akibat ininya gitu ya. Ya, itu lebih besar berarti sifatnya induktif. Nah, kalau ingat juga, ingat ininya, Eli. Ini untuk ini apa? Untuk rangkaian induktif. Ini artinya ini bakal mendahului hului si I-nya. Sedangkan kalau misalnya sifatnya apa kapasitif, yang artinya C-nya lebih gede, berarti dia bakal ini apa sih ice. Nah, ayolah. Nah, berarti dia sifatnya kom. Nah, gini ya, sabar. Nah, ini ice. Nah, itu artinya apa? I-nya mendahului si E. Nah, maksudnya mendahului teh kayak gimana? Jadi kayak gini. Misal, ini adalah fungsinya. Jadi, gini. Misal kita coba pas Eli ya, karena sesuai sama yang kasus kita. Nih, jadi di sini E-nya bakal mendahului. Mendahului itu maksudnya gimana? Jadi si E itu bakal mencapai puncak terlebih dahulu. Jadi misalkan ini adalah fungsi E-nya. Nah, ini E-nya. Nah, sedangkan si I-nya itu tuh bakal lebih lebih kanan gitu. Karena kan yang nyampe duluan si E-nya. Ayo, ayolah, cepet aja. Nah, jadi dia bakal misalnya bermulai di sini. Nah, jelek ya gitu lah ya. Jelek kayak gini. Nah, gini. Jadi yang nyampe puncak duluan itu adalah si E. Itu artinya dia mendahului si I-nya. Nah, sedangkan kalau misalnya ini yang ice yang sifatnya kapasitif bakal berwarna. Woi, lah. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi dia itu bakal kayak gini. Kita pakai I yang sama. Berarti I-nya bakal duluan. Jadi gini, saya gini, dan si E-nya bakal gini, bakal gini. Nah, gitu. Ini adalah E, yang ini adalah I. Woi, oke. Nih, ini I-nya. Udah kayak gitu. Jadi dia bakal ada beda fase. Nah, beda fasenya ditentuin lewat apa? Lewat ini. Kalau misalnya diagram password, ini tuh kan ada VL dan ini VC gitu. Berarti selisih dia misalkan di sini itu VL minus VC dan ada VR dan ini adalah V totalnya, V max-nya kan. Atau karena eh, mereka semua ngerasain I yang sama. Kenapa I yang sama? Karena dia tuh harusnya ini kan sifatnya rangkaian itu rangkaian seri. Kalau bisa seri kan berarti dia ngerasain I yang sama semua. Nah, berarti I-nya bakal sama semua. Jadinya kita bisa tulis dia dalam bentuk ini.
berarti ini adalah XL min XC. Gimana sih nulis itu? Oh, sampai ini ngelag. Nah, berarti min XC, dan ini adalah si R-nya gitu. Dan ini adalah impedansinya. Nah, udah. Dan sudut simpangannya, beda fasenya itu digambarkan dengan theta ini. Jadi kita tinggal tulis, kalau misalnya kita lihat di sini, berarti tan theta itu adalah XL min XC kan, dibagi R-nya. Udah. Jadi buat nentuin beda fasenya kita tinggal gini, tan min 1 XL min XC R. Udah. Di sini kita dapat ininya berapa? Wah, anjing ya. Berarti kalau misalnya kita hasilnya tuh jelek, misalkan hasilnya jelek nih, kayak ini gue yakin bakal jelek hasilnya. Ya mungkin ini aja kali ya. Tulisnya langsung tan min 1 kali. Kalau semoga aja gampang sih, jadi hasilnya apa gitu. Hasil tannya yang kita tahu, kayak misalnya 1, habis itu apa? Akar 3. Duh, akar 3 bisa gak ya? Bisa sih. Kayak gitulah. Nah, kayak gitu. Berarti kalau misalnya ditanya adalah fungsi I-nya, karena kita tahu tadi I-nya itu bakal bakal lebih lebih kanan. Lebih kanan artinya dia bakal ini kan, kalau ditulis di gelombang, berarti kan kalau ingat gelombang makin kanan berarti minus gitu kan. Berarti I-nya adalah IM. Gede banget pakai sin ya dia. Sin, ya pakai sin 100 IM sin omega T minus tetanya. Nah, kenapa minus? Karena kan dia lebih kanan kan. Dan kalau misalnya itu dia sedikit, ya kalau plus berarti ke kiri. Udah. Berarti IM-nya tadi. Kita nunggu IM-nya ya sih, belum. Belum ya? Nah, oke. Kita belum nunggu IM-nya juga. IM-nya tinggalin aja. Karena tadi kita tahu kan, kalau misalnya V ini, berarti ini VM kan. VM itu, udah langsung aja. Berarti IM adalah VM dibagi Z-nya. Nah, ini tinggal substitusi aja. Karena kita tetanya kita tahu, beta fase kita tahu, habis itu kita tahu IM-nya, selesai. Omega-nya kita tahu. Berarti ini jawabannya. Nah, apakah ada yang kurang jelas? Katakan dalam fungsi sinus. Kayaknya jelas ya. Sekarang kita coba lanjut ke yang cek. Di sini ditanya fungsi V, habis itu di antara ujung resistor dan induktor. Berarti AB ini nyatakan dalam fungsi sinus. Nah, berarti di sini tuh cuma ada XL dong ya, sama R. Berarti nanti Z-nya, bukan Z. Misalnya gue ganti deh, jadi ZL. Hah, ya, agak ini sih, udah, lambang dong sih. Nah, berarti cuma ada R kuadrat tambah XL kuadrat gitu kan. Nah, karena kayak gini, artinya sama kayak tadi, berarti dia sifatnya adalah sifat eh, yang induktif gitu kan. Itu berarti di sini eh, apa? Dia tuh bakal apa? Kita perlu tahu apa? Berarti VML-nya ini atau VAB berarti, tapi yang maksimum. Bentar ya, kita gambar deh ini. Wih, bentar ya. Hmm. Nah, berarti kan gini, ini A, ini B. Nah, kan gini. Berarti eh, V V saat di sini. Yang penting kan yang sama tuh I-nya doang ya. Berarti ini kita bakal pakai dari I-nya. Berarti VM, V maksimumnya. Woi. Ah, oke, nah, nice. Berarti eh, VM AB itu adalah IM
dikali ZL kan. IM-nya kita tahu. Kenapa ini? Karena kan harusnya sama. Z-nya, Z kita cari ZL. Berarti gini. Ini asal sesuatu lah ya. Nah, eh, sekarang kita lihat. Berarti kita harus cari ininya juga kan. Beda fasenya. Dibandingkan sama beda fasenya dibandingkan sama si I-nya. Berarti dibandingkan si I, itu bakal ada beta fase ini. Tan L itu adalah XL dibagi R-nya kan. Ini artinya nanti theta L. Woi, anjing. Nah, berarti theta L itu adalah tan min 1 XL R. Nah, kayak gini. Iya. Berarti kalau kita lihat film kita tadi, Eli, si E-nya itu bakal mendahului si I kan. Yang artinya sama, sini juga. Jadi VAB itu bakal mendahului, artinya dia tuh bakal ini sama dengan VMAB sin, pakai sinnya si ini apa si L si I minus ini ditambah sama L. Kenapa plus? Karena ini dia di lebih lebih kiri kan, lebih kiri ya berarti dia ya mendahului kayak gini, kayak yang grafik ini. Ya udah, berarti ini jawabannya. Terus VMAB kita tahu di sini kayak detail ini. Nah, oke. Ada yang mau nanya? Aman? Apakah aman? Aman? Aman, aman, aman. Oke, karena aman, lanjut ya. Ditanya daerah rata-rata yang disipasi. Oh, oke. Berarti apa sih? D ya? Ah, C. Udahlah, C. Nah, itu ditanya daya daya disipasi rata-rata. Udah tinggal ini aja sih. Eh, P average itu adalah I RMS kuadrat dikali sama R-nya. Ini daya rata-rata, daya disipasi rata-ratanya. RMS itu berarti I dibagi akar 2, I max ya, dikuadratin dikali R. Udah, berarti ini tinggal ini aja. IM-nya kita tahu ya. IM tuh apa nih? IM adalah VM dibagi Z. Kita nemu di awal, berarti IM kuadrat dibagi 2 dikali R. Udah, ini jawabannya. Tinggal di itu. Oke, ada yang mau nanya? Apakah belum jelas? Oke, sepertinya aman. Lanjut ya. Di sini ada nomor 6. Gue access dulu. Ini kalau misalnya ada yang kayak salah, langsung kasih tahu aja, nggak apa-apa. Kasih tahu ini. Itu nomor 6. Di sini ada generator AC yang punya tegangan PS 50 sin 10,4 T volt, oke, dengan T adalah detik. Habis itu diumumkan seri dengan resistor, oke, 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 oke. Berarti RC kan. Habis itu gunakan diagram Poisson untuk menentukan impedansi rangkaian, oke, berarti kan sama kayak tadi. Nah, ini ya artinya ini ada XL min XC, ya kan? Habis itu sini ada R, yang artinya resultan dia bakal Z atau si siapa namanya? Impedansi. Ah, kok gini ya? Biasa aman deh kemarin tuh. Wih, wih. Itu Z. Nah.
gini. Berarti ya udah. Z itu nilainya adalah ini kan mirip kayak ini ya. eh, Pythagoras di R kuadrat tambah XL min XC. Wah, ah, wih anjing sebenarnya ini tak kenapa dia kayak gak bisa di. Nah, berarti ini tinggal XL min XC aja. Di kuadrat itu. Udah. Ini sama, gue juga masih hitung. Yang penting kita tahu kalau XL tuh adalah omega L dan XC itu adalah super omega C. Ini L. Terus tanya, jika beda fase antara tegangan dan arus adalah alfa, maka cari tan alfa. Oke. Sama kayak tadi, ini berarti, kalau di sini berarti di gambar gue tuh teta ya. Berarti kalau misalnya kita ganti alfa, ya bisa. Berarti tan alfa itu adalah XL min XC dibagi R-nya. Tinggal dihitung. Nah, ditanya ini. Oh, oke. Berarti sama sih kita harus cari ini dulu ya. Dia itu sifatnya apa gitu. Berarti kita cari dulu ya. eh Omega L itu berapa? Omeganya 10/4 kali, bentar, omega L-nya 60, 10/3 kali 10/4 diberi 600. Udah, berarti ininya 600. Nah, habis itu XC-nya, XC-nya tuh tinggal 0,5, berarti seper 10/4 kali kali apa? 0,5, 10 pangkat min 6, 200. Nah, berarti sama sifatnya juga bakal induktif, yang artinya si apa tegangannya bakal mendahului si harusnya. Di sini kita punya tegangannya kan. Ya udah nanti berarti nah, di sini kita suruh cari EM itu, IM itu. IM berarti VM dibagi R doang. Bukan R, Z. Wih, lah. Nah, ini tinggal Z-nya aja. Jadi kita nemu ininya kan. Lanjut, berarti tinggal berarti kita perlu tahu fungsinya juga sih. Tidak fungsinya kita cari. Berarti IM di ini sama eh apa 110/4 ya. Sin kan dia. Sin, oke. Sin 10/4 T. Nah, sama kayak tadi, si I-nya itu bakal lebih dulu, bukan lebih dulu, lebih kanan kan? Atau bisa dibilang E-nya itu bakal mendahului. Jadi dia bakal ini katanya atau alfa gitu ya. Wih lah. Ah, nah, ini enggak nih. Alfa. Nah, kayak gini. Adalah fungsi I terhadap T. IM-nya tinggal kita masukin. Habis itu ditanya, tentukan tegangan yang mengapit kapasitor sebagai fungsi T. Oh, berarti cuma kapasitor doang ya? Sama kayak tadi, berarti I-nya sama. Wih, dua anjing ini. Nah, berarti kan apa? X. Nah, kan gini. Ya udah berarti dia tuh bakal ada beda tegangan kan. Ayolah. Beda tegangan, beda fase. Kalau misalnya di ini, di fungsi apa? Yang kapasitif, sifatnya kapasitif, yang sifatnya kapasitif, dia tuh bakal ini kan, dia tuh bakal ice. Berarti
si siapa? I-nya bakal mendahului. Dahului. Oke. Nah, jadi sama kayak tadi, berarti I-nya bakal lebih ini dulu. Ini I, dan ini adalah E. Ah, kayak gitu lah. Ini E-nya. Nah, oke. Berarti, ya udah, berarti karena I-nya kita tahu segini. I-nya kan sama ya. Ini fungsi I-nya. Woi, kok gelap ini? Ya udah, berarti tinggal cari beda fasenya. Beda fasenya ya sama. Berarti theta gitu misalnya. Tan min 1 X, C, R. Ya, theta C gitu. Berarti V-nya bakal lebih kanan. Berarti VC sama dengan VMC sin 10/4 T. Habis itu ini kan sebelumnya dia, bentar. Wih, ayolah. Nah, min alfa kan? Min alfa. Sekarang si kita mau cari V-nya, tegangannya berarti sama, dia lebih kanan lagi. Berarti ya min theta C. Kayak gini. Buat nentuin VMC-nya sama sih, tinggal ini aja. Berarti VMC itu apa? IM dikali sama XC. Oh ini udah yakin. Aman nggak? Semoga aman. Oke, kayaknya aman. Kan kita lanjut aja. Ini sama lagi, ada lagi. Nah, habis ini baru ini. Ini apa? Eh, wait, ini berapa? 7. Nah, ini masuk ke nomor 7, masih sama. Dia AC juga. Nah, di sini kan ada 2 R, 2L sama 2C. Nah, artinya ini kita tinggal jumlahin aja sih, sebetulnya. Oh ya lah. Nah, berarti ada R total, itu adalah R1 tambah R2, karena kan resistor itu kan di dalam, apa? Bukan dalam. Di ini, kalau angka seri kan dia bakal jumlah. Terus kalau misalnya L juga sama. Berarti tinggal L1 tambah L2. Dan kalau misalnya kapasitor disusun paralel itu bakal dijumlah. Jadi C total itu bakal C1 tambah C2. Nah, kita udah dapat semua ini ya. Sekarang kita tinggal eh, kayak biasa ditanya impedensi. Berarti sebelum itu kita harus cari dulu omega C, bukan omega C, XL sama XC-nya. Pakai yang L total. Woi. Nah, berarti kita akan cari ini. Udah, berarti XL itu adalah apa tadi? Eh, omega kali L tot sama XC itu omega kali C tot. Seper C tot. Nah, kayak gini. Eh, R1, R2 kita tahu, L1, L2 kita tahu, C1, C2 kita juga tahu. Oke, oke aman. Habis itu, sekarang tanya tegangan sebagai fungsi waktu. Tapi sebelumnya kita tahu si omega I-nya, I-nya fungsinya segitu. Ya udah, sama kayak tadi kita harus cari dulu dia tuh sifatnya apa. Sifat rangkaiannya apa? Kalau misalnya dilihat di sini, sepertinya dia bakal, berarti kan L-nya itu 30 mili kan, 30 mili kali 1000, berarti 30. Sedangkan C-nya itu bakal berapa? 1 bagi 70, 70, 4 6 kali 1000, 14. Berarti lebih kecil. Tadi L-nya kan ini 30, ini tuh 14,3. Nah, yaudah. Berarti dia bakal sifatnya induktif juga. Induktif berarti Li.
Ya artinya si E-nya bakal mendahului. Berarti nanti gini. Sama kita cari tan tetanya dulu. Tan teta adalah XL min XC dibagi R. Udah, kita nemu ini berapa? Berarti ini apa? Tetanya adalah tan min 1 XL min XC dibagi R. Nah, karena tadi E-nya mendahului, berarti E-nya lebih kiri kan? Karena lebih kiri, maka I-nya adalah, apa sih kita cari apa? IM, kita cari VM-nya dulu ya, saya maksimumnya. Ah, Nah, woi. Nah, berarti VM adalah IM dikali Z. Nah, kayak gini aja. Karena udah nemu VM-nya, kita tinggal cari V-nya. V dalam fungsi T adalah VM dikali, dia pakai sin tuh. Sin 1000, 1000 T. Udah, itu 1000 T. Sin 1000 T. Nah, karena dia lebih kiri, jadinya ditambah tambah theta. Beda fasenya. Oh, nggak berubah ya? Ya udahlah. Nah, kayak gitu. Tahu kan nentuin IM-nya tuh. IM-nya yang tiga ini berarti. Di fungsinya itu yang bagian ini. Berarti ini IM. Nih, IM. Aman ya? Kita tahu yang B udah sekarang ini. Di antara A dan B. Oh, oke. Berarti kurang lebih sama sih yang C ini. C ini sama kayak yang tadi. Cuma dikit. Tadi kan gini ya. Ini ada R2. Ini ada L1. Ini R1. Ini B. Ini A. Ya udah, ini sama. Misalkan ZL. Ini ZL. Oh ya lah. Oh ya anjing. Nah, tiga. Nah, berarti kan ya udah tinggalin aja. XL. Oke. XL-nya berarti tinggal omega kali L1 ya kan? Nah, berarti ZL-nya gue asumsiin ZL berarti R tot kuadrat tambah XL kuadrat. XL yang ini XL aksen. Nah, di sini cuma L1 doang karena kita cuma di L1. Nah, karena cuma ada L doang berarti sifatnya adalah induktif ya kan? Sama kayak induktif berarti ELI ELI. Di sini kita pakai asumsi yang acuannya si I-nya juga berarti kalian tanya tiga. Oke. Nah, udah berarti bisa cari ininya apa? Tetanya teta L adalah tan min 1 XL aksen dibagi sama R tot. Gini kan? XL aksen tuh yang ini. Ya udah berarti eh, ininya V-nya bukan VAB gitu ya. Kenapa gini mulu ya? Oh iya lah. Wih. Nah, ini tinggal VAB itu nilainya adalah VAB sama dengan VM-nya. VM-nya oke, VM nanti bisa cari berarti kali sin ini I-nya mana sih? Nah, ini I-nya sin 1000 T 1000 T. Nah, dia itu ada beta fase segini kan. Dia mendahului berarti dia plus omega L. Nah, kayak gitu. VM-nya kita dapat dari ini. Berarti VM adalah IM dibagi sama ZL. Nggak bisa ya udah. Nah, gitu. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke daya rata-rata. Nah, sama daya rata-rata pada rangkaian.
Ya, sama sih kayak tadi. Apa ini D ya? Berarti P average adalah IRMS kuadrat dikali R top. Berarti. Udah tinggal IM kuadrat dibagi 2 ini R. Oke. Atau pakai yang ini, yang ini. Apa? D itu sama dengan V, VM kuadrat. V kuadrat per R. Kali cos theta. Cos theta itu adalah cos theta itu Z per R. Iya sih. Nah, gue agak lupa. Mana sih? Kebalik. R ke Z. Kalau nggak ini pakai ini ya. Berarti V kali I. Ah ya, V kali I aja. Tapi itu bukannya ini. Itu daya per ini. Wah, ini kenapa gini ya? Coba. Nah, ini pakai yang V kali I. VM IM. Ini berarti R ke Z. Woi. Nah, R ke Z. Nah, tapi kayaknya rata-rata ini sih. Yang ini. Nah, gitu ya. Oke. Sepertinya aman. Ada yang menanya nggak? Kalau nggak, kita lanjut ke gelombang EM. Oke, karena aman, kita lanjut ke gelombang EM. Jadi, eh, di sini di soal tuh nomor 8. Di nomor 8 tuh, nah, di sini ada polarisator. Jadi kita bakal ninjau polarisasi. Dibilang ada polarisator A berorientasi vertikal. Habis itu polarisator B theta terhadap vertikal dan C itu horizontal. Oke, tunjukkan gambar seberkas cahaya yang tidak terpolarisasi dengan intensitas I0 datang menuju sistem polarisator tersebut. Oke. Nah, ditanya adalah intensitas pada saat di C. Nah, berarti kan kita tinjau eh, C sebagai T. Nah, di sini kalau misalnya cahaya yang belum terpolarisasi itu melewati yang ini, yang polarisator utama, dia tuh bakal ada ini, bakal jadi setengahnya, intensitasnya bakal setengahnya dari yang awal. Sedangkan kalau misalnya nanti dia ngelewatin lagi dan horizontalnya itu disimpangin sejauh theta di apa theta daripada yang awal, dia tuh bakal bakal ini berarti IA bakal jadi cos kuadrat theta tetanya itu sudut simpangan antara yang awal, yang pertama, terus yang ya yang di keduanya gitu. Berarti setelah melewati IB dia bakal dapat ini apa namanya intensitas punya intensitas segini. Artinya I0 dikali cos kuadrat theta. Nah, setelah itu di C dia bakal disimpangin sampai dia horizontal. Kalau misalnya kayak gitu, berarti kan awalnya gini, kan gini. Habis itu sampai kayak gini kan, awalnya gini, awalnya gini. Nah, yang artinya daripada yang B, dia itu bakal disimpangin lagi sejauh misalnya V. Berarti V-nya adalah 90 min theta, ya kan? Yang artinya setelah ngelewatin C, dia bakal dapat cos kuadrat 90 min theta gini kan. Yang mana IB-nya itu adalah setengah I0 per 2 kali cos kuadrat theta. Ini cos
90 min theta. Nah, kayak gini. Berarti setelah ngeliatin C, dia bakal punya intensitas segini. Nah, berarti ya ini jawabannya. Lanjut. Wih, super. Kita begini. Coba. Nah, sekarang lanjut ke yang B. Tentukan nilai agar dia tuh setelah ngelewatin C, dia nilainya maksimum. Berarti gimana supaya dapat nilai maksimum? Ya kita turunin dia. Caranya gitu sih. Nilai nilai maksimum. Boleh lah. Nah, oke. Nah, yang B kita diminta buat tentuin theta supaya nilai itu maksimum. Berarti gini aja. Tinggal di apa namanya? Turunin. Berarti DIC, DT, D theta maksud gue. Kita turunin terhadap theta supaya nilai maksimum. Kalau penurunan ini kita bakal dapat, ini kan cuma nentuin dia tuh nilainya bisa maksimum atau minimum ya. Jadi nanti kita coba masukin mana yang hasilnya maksimum. Jadi pas kayak gini, ini kan dua. Kita turunin cos kuadrat dulu. Berarti cos 90 min theta dikali 2 cos theta sin theta minus ya. Nah, gini ditambah sama I 0 per 2 dikali cos kuadrat theta. Nah, di sini gue turun yang ini. Yang ini betul nanya apa? Ini kuadrat ya? Bukan kuadrat. Nah, ya kayak gini. Berarti eh, bakal 2 cos 90 min theta dikali min sin 90 min theta. Nah, habis itu ada min sinnya kan. Katakan kita turunin tetanya lagi. Berarti min 1 dikali min 1. Baik, nggak bisa ini sih. Woi, kenapa atas gua? Nah, tinggal dikali min 1 ya. Soalnya kan, oke, mungkin coba gue ini. Dapat dari mana sih? Ah, wait, coba. Sebenarnya guys. Kenapa jadi kayak gitu? Nah, oke. Jadi ini kali min 1. Kali min 1 karena ini kan min theta ya. Jadi gini, ini bisa kita coret sini berarti. Oke, berarti hasilnya adalah min sama dengan 0 ya. Berarti ini 0. Berarti I 0 per 2 cos 90 min theta habis itu dikali 2 cos theta sin theta ditambah I 0 per 2 cos kuadrat theta 2 cos 90 min theta sin 90 min theta ini kan. Nah, di sini nilainya I 0 per 2 bisa kita coret ya. Woi, kenapa gini dulu? Bentar, bentar 10. Oke. Nah, udah tinggal kita coret aja. Jadi kan ini coret, mencoret, habis itu 2 coret juga. Ini sama lagi gak? Nah, jangan deh. Nah, berarti tinggal 0 sama dengan ini tuh nilainya adalah minus cos 90 min theta. Habis itu cos theta, jelek banget terusnya. Sin theta ditambah cos kuadrat theta, cos 90 min theta, sin 90 min theta. Ya kan? Nah, di sini ada yang sama, ada cos, cos, ya kan? Sama cos min ini. Berarti akhirnya kita bisa tulis cos theta, cos 90 min theta dikali sama eh, sin theta minus sin theta tambah cos theta sin 90 min theta. Ini ada yang kurang nggak sih? Harusnya ada min sin ya, ada sin ya.
sin 90 turun dari ini. Sebenarnya kan yang kurang. Ada yang kurang ya. Oh ini kuadrat ya. Nah ya ini kuadrat. Berarti ini kuadrat. Ini cos cos. Oke. Berarti ini ada cos ya. Nah, coba. Woi. Tuh, sorry guys ya. Ini entah kenapa jadi ngelag ini. Ah, oke. Lanjut. Ini tuh berarti dikali cos 90 min theta. Nah, kayak gini. Ya udah, ini sama dengan 0. Nah, supaya 0 ada dua antara ini 0 atau ini 0 kan. Kalau misalnya ini yang 0, berarti nilainya adalah apa nih? Biar 0 antara tetanya 90, berarti kan ini 0 nanti atau nilainya adalah 0. Iya. Kalau 0, yang ini bakal 0, ini 0 nilai 1, 90 min 0, cos 90 kan 0, berarti 0. Berarti tanya 0. Di sini kita cuma pakai berarti dari 0 sampai 90 kan. Nah, terus kalau misalnya kita cek di sini, berarti min sin theta cos 90 min theta tambah cos theta sin 90 min theta nilai 0. Ya berarti kalau misalnya kita ubah ini, berarti sin theta cos 90 min theta sama dengan cos theta sin 90 min theta. Ya kan? Ya berarti kalau misalnya kita cosnya kita pindahin sini, cos 90 min theta yang kita pindahin ke kanan, jadinya ini adalah tan theta dan ini adalah tan 90 min theta. Nah, nilai apa yang sama? Berarti tetanya adalah 45 derajat kan atau 4 atau pi per 4. Berarti di sini kita dapat tiga tiga keadaan, tiga theta yang bisa bikin dia nilainya antara maksimum atau minimum. Bentar, kita cek. Kenapa gini? Nah, oke. Nah, berarti antara 90 pi pi per 4 atau 0 gitu. Woi. Ini mah lama gaya ini tuh. Cing. Coba guys. Hmm. Hmm. Kenapa jadi kayak gitu? Kayak gue close dulu deh. Sorry, sorry. Kita coba close dulu. Start. Oke. Coba guys, coba. Oke. Nah, ini semoga aja bisa. Ini gue dari start. Nah. Wow, jauh banget ya. Ulangnya ya. Ulangnya ini jauh banget. Astu, astu. Ya udahlah. Eh, pokoknya nanti tuh tadi kita dapet ya. Ini tinggal kita turunin D DI, DIC, D theta itu tuh kita bakal dapat nanti pokoknya sama dengan 0. Itu tuh nanti kita bakal dapat nilainya tuh tadi tetanya sama dengan 0, terus theta 90 atau pi per 2 sama tetanya tuh 45 atau pi per 4 gini kan. Nah, jadi kalau kita coba masukin nilainya ke dalam ini, misalnya kita coba masukin ya, nilainya adalah
saya jika tetanya adalah 0. Berarti IC adalah I0, 2, habis itu cos kuadrat theta, cos 90 min theta dikuadratin. Nah, kalau 0, berarti cos 0 kan 1. 90 min 0 apa? Berarti nilainya cos 90 kan. Cos 90 berarti 0. Ya, berarti nilainya 0. Berarti dia bakal minimum. Sedangkan kalau misalnya tetanya adalah 90 juga sama. Nanti bakal IC-nya bakal minimum. Ya kan? 90 kan berarti 0. Ya udah, berarti 0. Nah, sedangkan kalau misalnya kita cek tetanya adalah pi kedua atau 45 derajat, itu nilainya bakal IC adalah pi per 0, 2, yaitu cos eh, pi per 4 ya, ini 4. Berarti pi per 4 dikuadratin cos 90 min pi per 4 atau 45 berarti ya, dikuadratin juga. Nah, gini. Berarti kan nilainya adalah pi 0 per 2 sama ini kan setengah ya. Ini juga setengah. Berarti dapetnya bakal segini. Ya udah. Berarti itu aja. Berarti nilainya pas saat tetanya pi per 4. Oke, lanjut. Jika polarisator B diputar dengan kecepatan sudut W konstan, omega konstan, terhadap sumbu yang tegak lurus bidang polarisator, berarti dia diputar gini ya. Sumbu tegak lurus berarti ini, berarti dia putar gini. Gitulah. Gue nggak tahu arahnya kemana, tapi kayak nggak perlu juga. Habis itu tentukan intensitas sebagai fungsi waktu T. Ya udah, ini sebenarnya sama aja. Cuma nanti berarti kan theta itu ini C. Tetanya itu adalah omega kali T kan. Tinggal ubah aja sih. Berarti T adalah I0/2. Ini tuh apa tadi? Hmm, cos omega T kuadrat. Terus ini cos 90 min omega T di kuadrat. Harusnya gini aja sih. Nah, nggak kubah lagi nih. Ya udahlah. Harusnya gitu aja. Atau kalau misalnya bisa gini sih. 0 tambah omega T. Terus dibilang kalau misalnya di saat T sama dengan 0, dia tuh nilainya 0. Ya udah berarti tetanya, apa, teta 0 0. Jadi nggak perlu tulis. Oke. Apakah ada yang mau tanyain? Oh, aman? Aman ya. Lanjut, lanjut lah. Kita EM so. Masuk ke yang persamaan kelompok M. Oke. Oke, lanjut. Di sini ada suatu gelombang EM. Dia punya panjang gelombang segitu. Panjang gelombangnya 50 meter. Oke. Habis itu dia punya medan listrik dengan amplitude 22. Habis itu memenuhi persamaan itu. Oke. Nah, ditanya tentukan arus lambat sama frekuensi. Oke. Pertama kita tentukan dulu arus lambatnya. Kita bisa lihat di sini. Di persamaannya ini, kalau misalnya dilihat, E-nya itu bakal searah sama J atau sumbu Y. Dan ini apa arah lambat X-nya. Berarti dia sepanjang sumbu X kan. Sumbu X positif. Ya udah berarti arah lambatnya bakal sumbu X positif. Ya udah, dulu. Ini berarti arah lambat sumbu X positif. X positif. Nah, sedangkan frekuensinya itu bisa kita dapat dari ini. Ini kan panjang gelombang ya. Panjang gelombang berarti karena dia itu apa namanya? eh, Gelombang EM itu bergerak dengan kecepatan cahaya, jadinya kita bisa tulis ini sama aja kayak C per lambda. Ini ngingetnya gimana biar gampang. F itu kan frekuensi itu super S ya, super second. Berarti biar biar jadi super second apa? C itu kan meter per second. M itu meter. Ya udah berarti ini betul kan formulanya. Itu tinggal kita masukin. C itu nilainya 30,8. Habis itu ini 50. Udah. Jadi kita dapat kan. Ya. Berarti kayak gitu.
Sekarang tentukanlah B ya. Tentukanlah besar dan arah medan. Kalau gue ganti bisa. Ah, itulah. Tentukan besar B dan arah medan. Nah, ini gimana cara nentuin B-nya? Kita ternyata ada hubungannya antara B, E sama si C. Yang mana hubungannya itu ini. Berarti eh, apa? Medan listrik maksimum dibagi medan magnet maksimum itu nilai C. Berarti di sini kita tahu kalau misalnya nilai E itu bakal lebih besar daripada B, ya nggak? Karena kan eh, E ini bakal C kalinya si B gitu. Nah, itu aja sih. Nggak tahu ini sebenarnya. Terus arahnya gimana? Nah, arahnya gini. Tadi kan kita tahu, bisa kita gambar dulu. Tuh, gua bisa buka ini ya. Nah, sabar. Oke, kita ini aja. Berarti kan gini ya. Nih, misalnya ada ini arahnya. Nah, kalau misalnya tadi kita tahu kalau si E itu adalah sepanjang sumbu Y, misalkan enaknya gimana ya? Enaknya itu ini X tuh. Atau, oh gini aja, gini aja. Oh ya lah. Nah, enaknya tuh ini Z, ini X, dan ini Y. Nah, berarti kan E-nya atau medan listriknya tuh sepanjang sumbu X ya. Berarti gini, ya kan? Ini kan di sumbu X. Nah, terus tadi si arah lambatnya tuh ke sumbu X positif. Berarti gini kan? Ke sana. Nah, sedangkan kita tahu arah lambat, terus arah E sama arah B itu saling tegak lurus semua. Kalau misalnya awalnya Y-nya, misal, berarti kan gini ya. Kalau misalnya udah ada X, udah ada Y, berarti dia ke arah sumbu Z kan? Ya udah, berarti dia ke arah sumbu Z. Berarti arah B-nya bakal ke Z. Nah, tapi dibilang nih, apabila pada saat medan listriknya nilai maksimum pada saat Y negatif, berarti Y negatif ke sini. Kalau gua pakai tangan kanan, jadi kalau ingat apa vector pointing S itu adalah seper U, E cross sama B. Nah, berarti kalau gua sering gini, yang atas ini tuh nunjukin E-nya, terus B-nya itu arah putarannya. Putarannya itu kemana, B-nya kemana, sama jempol tuh S-nya. Berarti kalau kayak gini, kita udah tahu X-nya sama udah tahu B-nya. Berarti S-nya ke X negatif, X positif maksudnya. X positif. Habis itu E-nya kan di bawah ya. Iya negatif. Berarti biar biar dia apa namanya? Beneran kayak gini. Berarti si B-nya itu harus diputar ke Z negatif gitu. Gitu. Kebayang gak ya? Ini kan vektor arah lambatnya ke X positif. Habis itu si Y-nya itu kan di Y. Ini negatif kan? Apa? Y negatif. Ini artinya si B-nya itu harus biar beneran kayak gini, B-nya tuh harus diputar ke Z negatif gitu. Berarti putar gini, kayak gini, start gitu. Start. Nah, gitu lah. Berarti arah B-nya pada saat, berarti B pada saat apa? Pada saat si E-nya, E maksimumnya di Y negatif, dia tuh arahnya bakal ke Z negatif. Berarti nanti gambarnya bakal kayak gini. Nih, berarti dia bakal gini. Nah, gini. Nah, gitu. Nah, ya. Di B-nya itu sepanjang sumbu Z, dan pada saat si Y-nya itu negatif, si EM-nya negatif, dia bakal ke Z negatif. Nah, kayak gitu. Apakah ada yang bingung? Nah, gitu ya. Kalau bingung tanya aja. Habis itu tuliskan fungsi medan dari gelombang. Oke. Berarti tinggalin aja. Berarti nanti gelombangnya bakal B itu adalah B maksimum dikali apa tadi? Fungsi apa? Sin. Fungsinya tuh sin KX. Gitu. Sin KX min omega T. Ini kan. Dan kita tahu arahnya itu ke K. Nah.
Yang mana eh, minus K atau plus K-nya itu terpengaruh sama sisinnya pada saat T dan X gitu kan. BM-nya kita tahu, BM itu B maksimum. Tadi kita pakai hubungan ini, kita nemu kan berarti BM. Habis itu K-nya, K-nya berarti tinggal aja. K itu adalah 2 pi per lambda. Lambda yang kita tahu kan, omeganya itu adalah 2 pi F. Udah, nemu ya? Berarti kita bisa kerjain ini. Coba. Masih belum jelas, guys. Cara nentuin ini. Gelombang EM. Medan magnet. Apakah aman? Oke, seperti aman. Kita bakal lanjut ke soal. Wow, soal terakhir. Oke, di sini ada soal EM juga, gelombang EM. Jadi di sini dibilang kalau misalnya eh kita kecil lagi. Nah, nomor 10. Sini ada vektor medan listrik dan medan magnet dan suatu radiasi elektromagnetik. Keempat vakum itu adalah segini. Oke, 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 oke. Intensitas radiasi tersebut sama dengan ini. Oh, oke. Nah, tanya vektor pointing terus arah vektor ini. Nah, oke. Di sini kita bisa langsung lihat arah pointingnya itu kemana. Terus arah vektor pointing itu sama kayak arah lambatnya. Yang mana di sini ke X positif ya. Berarti arahnya itu bakal oke lah. Berarti eh, arah lambatnya atau arah vektor pointing itu bakal ke X positif sama kayak arah lambatnya. Sedangkan vektor B-nya itu kemana? Kita lihat di sini. Kalau E-nya itu adalah J ke J, ya kan? J kan? Berarti ke Y. Jadi kita bisa pakai yang tadi lagi, vektor ini aja. Berarti kalau di sini kita lihat, tadi E-nya itu ke J, berarti ini adalah E, dan ini adalah B. Ini adalah B-nya. Ya udah. Berarti sama kayak tadi, berarti B-nya bakal ke Z, gitu kan? Ke Z. X ke sana, E-nya ke sana, ya udah. Berarti bakal ke Z. Vektor B-nya bakal ke Z, Z positif. Karena EM-nya ke Y positif kan? Iya. Berarti BM-nya bakal ke Z positif. Nah, habis itu tentukan besar nilai EM dan BM. Oh, oh ini pakai yang ini ya? Hubungan ini ya? Kita dulu saja. Ini berarti B adalah ini eh, apa hubungan ini? Kalau misalnya I itu adalah E E M kuadrat. Nah, gue gak lupa deh, takut salah. Nah, ya betul. Berarti tinggalin aja. EM kuadrat atau ini dibagi 2 pi 0 C. Hubungannya ini karena dari ini sih. Karena tadi kita apa namanya? Ya dari sini. Nih, di sini. Kita tahu hubungan antara si B sama E-nya kan. Jadi eh, intensitas itu sama aja kayak S di rata-ratanya atau vector pointingnya di rata-rata. Berarti nanti bakal kita pakai E RMS-nya ini 2 pi 0 C sama enggak ini dikali sama B RMS. Nah, B itu hubungannya adalah ntar ini gue rapiin dulu agak biar enak dibaca.
Sabar. Ini kan RMS mu 0C, nah kan dikali B RMS. Karena kita tahu ya, vector pointing tuh itu tuh adalah ini S itu adalah apa ya? Energi per waktu atau kayak dayanya per satuan luas. Jadi eh, dia tuh si gelombang M nya tuh bakal ngebawa daya berapa gitu, bawa energi berapa di sepanjang jalannya itu, arah lambatnya. Itu kira-kira penggambaran dari yang pointing ini. Oke, makanya dari situ kita bisa tentuin si I-nya. Kenapa? Karena I itu adalah P per A kan, daya per A. Makanya nih kita bisa nentuin kayak gini. Jadi rata-rata dari si vector pointing ini itu tuh bakal sebanding sama si I-nya, si apa intensitas. Nah gitu. Jadi ini kita tahu hubungan si B itu adalah E per C ya berarti, ya E per C gini. Berarti kita bisa tulis E RMS dikali E RMS per C kuadrat mu 0 gini kan. Nah, ini RMS itu kan berarti E-nya, E maksimum dibagi akar 2 kan. Ini adalah E RMS. Ya udah, berarti ini adalah EM kuadrat dibagi 2 mu 0 C kuadrat. Berarti I-nya kayak gini. Atau kalau misalnya nggak mau pakai EM juga bisa pakai B-nya. Tinggal diubah aja ini. Sama aja harus. Di sini gue coba ubah ke EM. Oke, berarti tinggal kita tahu intensitasnya kan. Di sini intensitasnya diketahui yaitu sebesar, bentar ya. Ah, nah di sini ada sebesar ini nih, 15 pi. Ya udah, berarti kita tinggal ini aja. Berarti EM adalah 2 mu 0 C kuadrat dikali I diakarin. Di sini kalau lupa mu 0 itu 4 pi 10 pangkat min 7. Nah, nilainya segitu. Deh, ini tinggal kita hitung, kita nemu EM-nya. Nah, tinggal kita ubah ke ini. Berarti B adalah, wah lah, B adalah, BM adalah EM dibagi C. Jadi kita temukan berarti. Oke, nice. Dah, habis itu tinggal ini. Jika radiasi tersebut melewati sebuah polarisator dengan transmisi bentuk 60 derajat terhadap sumbu Y, oke, tentukanlah amplitudo medan listrik. Nah, ya deh. Berarti tinggal ini aja. Yang C sama kayak yang tadi polarisator. Berarti I setelah melewati polarisator yang kesimpang sejauh 60 itu adalah I0 dikali cos kuadrat theta. Tetanya adalah 60. Ya kan? Berarti kita dapat tuh I-nya berapa. Nah, sekarang tinggal kita ditanya tadi itu medan listrik. Ya udah, tinggal kita masukin ke sini. Berarti IM aksen itu adalah ini I aksen gitu ya. I0 tuh I-nya I awal deh. Biar, biar sama. Nah, kayak gini. Berarti tinggal 2 pi E2 epsilon E2 mu 0 C kuadrat kali I aksen. Udah, nanti kita bakal nemu si EM aksen. Tanya EM aksen apa tuh? Nah, kan amplitudo medan listrik maksimum. Ya udah, ini dia jawabannya. Jadi kira-kira kayak gitulah. Jadi kenapa tadi? Jadi nilai intensitas tuh sebanding sama vector point ini rata-ratanya. Jadi energi rata-rata yang dibawa sama si gelombang EM. Karena eh ya dia tuh tadi itu satuannya adalah energi per waktu per satuan luas gitu. Itu sebanding sama ini. Jangan ini U ya berarti. Ya. Daya itu kan ini kan daya. Daya kan energi per waktu kan. Nah, gitu. Boleh lah. Nah, ada yang mau nanya? Apakah aman? Ternyata kita bisa selesaiin semua dulu. Ini seru banget gue gak kerjain angkanya. Karena sebenarnya tinggal masukin aja sih kalau masalah angka. Yang penting cara ngerjain. Ini kan berarti tetanya tadi 60 ya.
Daya I-nya kita tahu. Oke, gimana guys? Ada yang mau nanya gak? Kalau tidak, sepertinya udah. Gue tunggu sampai 25:06 deh. Tanya aja sih kalau misalnya ada yang bingung. Mau yang atas-atas juga nggak masalah kalau tadi ada yang kelewat. Nah, gimana nih? Udah 25:06. Kayaknya nggak ada yang nanya. Udah, karena nggak ada yang nanya, kayaknya udahan aja. Sekian dari gua. Thank you udah join. Semoga sukses dan bisa ngerjain pas hari H. Oke, guys. Thank you.